Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa marwalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali, ya, yaitu dalam agenda BPI, ya, level 7. Yang mana materi kali ini adalah pembahasan tentang jin. Oke, teman-teman, ya, apa sih jin itu? Siapa sih dia? Itu kan, ya. Jin adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari api. Kata al-jin berasal dari al-iztinan, yaitu as-satru, sama dengan as-satru, yang artinya tirai atau penutup. Jin adalah makhluk yang tertutup dari pandangan manusia. Nah, itu, ya teman-teman, ya. Manusia tidak bisa melihat jin, tetapi jin bisa melihat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, ya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin atau setan diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari sesuatu yang dibuat, yaitu tanah liat. Nah, ya, hadisnya riwayat Muslim. Nah, bagaimana jin itu berada di mana? Jin itu, nah, ya, jin berada di rumah atau bangunan, di lubang-lubang, ya, di lubang tanah, di air, ya, di toilet, di gua, bahkan di padang pasir. Dan ada yang mengatakan jin itu berada di pasar-pasar. Nah, ya, itu tempatnya jin. Jadi hati-hati. Tadi tempat tersebut yang Bapak baca, yang Bapak sampaikan tadi itu, kita harus berhati-hati, ya. Kemudian jin ini diciptakan, ya, sama dengan manusia ini, sebenarnya derajatnya sama, ya, untuk ibadah kepada Allah. Jin dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran di dalam surat Al-Dariyat, ya, ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, itu di dalam Al-Quran, ya. Nah, kita manusia dan mereka bangsa jin itu diciptakan di permukaan bumi ini, ya, di dunia ini, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai umat Islam, ya, harus berhati-hati di setiap tindakan, di setiap perilaku, di setiap perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya, ya. Karena setiap perbuatan kita, ucapan kita, ya, itu harus benar-benar di dalam jalan yang lurus, tidak di dalam kesesatan, ya. Hal-hal yang dilarang berhubungan kepada jin. Nah, kenapa kita dilarang berhubungan dengan jin? Justru udah pasti, ya. Pasti, ya. Satu, kita akan terancam, ya, masuk ke dalam perkara menyekutukan Allah. Itu. Dua, kalau kita berhubungan dengan jin, maka sebagai tambahan dosa, pasti berbuat dosa.
kalau berhubungan dengan jin. Yang ketiga, akan merugikan orang lain. Nah, ini. Jadi ada 3 kalau kita berhubungan dengan jin. Ya, alasannya dilarang dengan berhubungan dengan jin ada 3. Menyekutukan Allah, kemudian menambah dosa, ya, bahkan dosa sampai dosa besar. Yang ketiga, bisa membahayakan orang lain. Seperti contoh, ya, kita berhubungan dengan jin, ya, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsungnya seperti menaruh sesuatu, ya, atau makanan, ya, di suatu tempat, ya, di pojok rumah ataupun di bawah pohon, ya, yang namanya kalau bahasa Jawa Baratnya itu adatnya adalah sesajen. Nah, itu, ya, kita menaruh sesajen dengan tujuan minta diselamatkan, ya, oleh jin, ya, ngasih makanan biar si kita selamat, biar hidupnya barokahnya, berkah. Naruh sesajen. Nah, ini berhubungan langsung dengan jin, maka itu adalah menyekutukan Allah dan sudah termasuk dosa besar. Nah, itu, ya. Selain naruh sesajen, ya, kita juga menyembah, misalkan perbuatan yang menyembah pohon, yang dimana pohon itu misalkan angker, ada jinnya, kamu sembah, atau memakai jimat. Nah, ini berhubungan langsung dengan jin. Di dalam jimat itu ada jinnya, ya. Nah, ini harus hati-hati dengan tujuan perbuatan tersebut untuk keselamatan dirinya, bahkan bisa jadi hal tersebut akan mencelakakan orang lain. Nah, ini harus dihindari oleh kita sebagai umat Islam. Harus kuat iman kita, harus kuat perbuatan kita benar-benar di dalam kebenaran, jangan sampai kita dalam kesesatan. Kemudian yang tidak berhubungan langsung dengan jin, perbuatan adalah yang tidak berhubungan langsung dengan jin mendatangi dukun. Nah, dukun yang langsung berhubungan dengan jin, ya, kamu bayar dukun itu. Misalkan kamu ingin mencelakakan orang lain, ya, melalui dukun seperti itu. Kemudian dukun itu yang berhubungan dengan jin. Lalu kalian misalkan disuruh bawa ayam misalkan, ya, ke dukun tersebut untuk sesajennya, membawa sesuatu yang diminta oleh dukun, yang mana dukun tersebut perintah daripada jin. Nah, ini hati-hati, jangan sampai perbuatan kita, ya, termasuk perbuatan yang syirik, ya. Kita harus memohon pertolongan, keselamatan, keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan kepada Allah, bukan kepada batu, bukan mencari sesuatu, ya, takdir dengan zodiak. Nah, ini zodiak juga tidak boleh, itu, ya. Atau aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa meramal, nah, peramalan, ya. Nah, ini nggak boleh kamu ikutin ramalan melalui aplikasi, ya, ataupun melalui manusia langsung, itu nggak boleh. Atau berhubungan perbuatan yang mana perbuatan tersebut melibatkan jin, contoh seperti perbuatan jalangkungan. Nah, ini, ya, kan ada biasanya main jalangkungan, ini melibatkan jin. Ini nggak boleh, hati-hati. Ini perbuatan syirik juga. Nanti bisa membahayakan orang lain. Ya, nanti kamu bisa celaka. Hati-hati. Ada yang mengatakan sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Ya. Perbuatan yang melibatkan jin selain jalangkung, ya, ada juga, yaitu tarian-tarian, ya, tarian-tarian yang mana bikin mudarat, hilang akalnya sehingga masuk itu atau datang di situ bangsa jin merasuki tubuhnya. Ataupun perbuatan sihir, ya. Sihir ini bahaya sekali karena perbuatan tersebut itu melibatkan jin, ya. Kemudian teluk, ya, itu juga sama, menggunakan jin. Hati-hati dengan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan, ya, kita bisa menghindari perbuatan kita untuk tidak melakukan hal itu. Itu sangat perbuatan yang sangat dosa besar, yaitu syirik, ya. Mohon kepada makhluk Allah, yaitu jin. Jadi di awal Bapak membacakan surat An-Nas, ya. Surat An-Nas ini yang ayat 4-nya kita lihat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Ayat 4, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari bangsa jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu artinya minal jinnati wan nas. Dia meniupkan atau mewas-waskan dada kita, ya, sehingga kita bimbang, linglung, meniupkan ke dada kita sehingga kita punya niatan jahat kepada orang lain. Itu hati-hati, dari bangsa jin dan dari manusia juga. Ya, kita dibisikin sama orang misalkan itu orang itu manusia jin tuh, berarti manusia yang jahat. Ya, udah sudah dikuasai oleh setan atau jin. Nah, hati-hati ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa terlindung atau terhindar dari gangguan jin? Nah, di dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ada di buku BPI kalian, ya, mengajarkan doa, ya, kepada kita agar kita terhindar dari gangguan jin ataupun setan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang, ya, singgah di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, ya, maka tidak akan orang tersebut, ya, diganggu oleh setan atau jin, kejahatan jin. Maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan orang tersebut. Nah, ya, jadi kalau kita singgah di suatu tempat, ya, misalkan ada acara kemah, ya, di hutan-hutan ataupun di rawa ataupun di laut, dimanapun, baca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh, ya, yang artinya aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, itu artinya. Silakan diamalkan. Bapak menyarankan kepada kalian, ya, khusus kepada diri Bapak, bukan hanya untuk singgah di suatu tempat saja, tapi di rumah juga ketika kamu kondisinya misalkan sedang was-was, ya, sedang galau atau sedang resah, tidak tenang nih, tak badan saya kok kayak bimbang, ragu gitu, atau berat kepala misalkan, rasanya berat, baca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali dengan yakin insyaallah akan sembuh semua yang ada yang kita rasakan di dalam tubuh kita akan hilang. Kemudian dibaca juga, Bapak sarankan kepada kalian semua untuk selalu membaca di waktu pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali sebagai niat perlindungan diri kita dari gangguan kejahatan bangsa jin dan setan. Nah, itu ya. Jadi simpulannya dari materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah silakan, ya, kalian untuk mempertebal iman kalian, iman kita, yakin kepada Allah, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Kesulitan, ya, kemudahan, semua itu datang dari Allah. Jangan sampai di dalam hati kita terpleset, ya, atau tersirat bahwasanya ada sesuatu yang harus saya mohon kepada selain Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya, harus minta kepada Allah. Jangan minta kepada dukun ataupun kepada jin atau bangsa-bangsa lain, karena mereka semua adalah, jin itu adalah lemah seperti itu. Ya, mereka lemah. Mereka gaib, emang tidak bisa dilihat oleh kita, tapi mereka juga sama seperti kita sebenarnya. Ya, mereka lemah. Kalau kita, insya Allah kita punya akal, punya otak, punya ilmu, kita akan yakin Allah yang akan menolong kita, maka Allah lah yang akan menolong kita. Kalau yakin kepada jin, nanti jin yang akan menghancurkan hidup kita. Naudzubillah. Ya, itu aja yang disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan syirik. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.